Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul lagi dalam kajian ilmu agama dan juga diberikan kesempatan untuk berkumpul lagi di ruangan ini. Salawat serta salam mari kita persembahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, untuk mengefektifkan waktu kita, marilah kita buka acara kajian ilmu agama pada siang hari ini dengan mengucapkan basmalah. Selanjutnya mari kita bersama-sama mendengarkan dan merenungi lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudari Febri. Kepada saudari Febri dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahharna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semoga yang membacakan dan kita yang mendengarkan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman muslimah, alhamdulillah pada siang hari ini kita udah kedatangan Ustazah Aini. Selamat datang Ustazah. Pada kesempatan kali ini Ustazah akan membawakan tema tentang cara membedakan antara haid dan istihadat. Untuk materi akan dibacakan dan akan dimoderatori langsung oleh Ustazah. Kepada Ustazah Aini kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah sekalian, alhamdulillah di siang hari ini kembali bertemu dengan jamaah BSI ya, Islam Mandiri. Hari ini insya Allah kita akan bahas tentang fikih wanita yang berkaitan dengan haid dan istihadah. Ini sangat penting sekali karena kalau tidak bisa membedakan mana yang haid, mana yang istihadah, akhirnya kita bingung. Kita mau sholat atau enggak? Kalau kita haid berarti sholat jadi haram. Kalau kita enggak haid atau istihadah, keluar darah sih, tapi bukan haid itu ya, istihadah. Oh berarti sholat bukan lagi haram, malah justru jadi wajib. Nah, kebingungan dalam mendeteksi darah yang keluar dari diri kita sendiri itu menyebabkan confuse tentang ibadah yang wajib atau malah justru haram. Nah, kita akan mulai dengan hal-hal yang menyebabkan hadas besar. Itu ada 6, diantaranya adalah haid. Ya,
Jadi ada 6 perkara yang mewajibkan mandi yang kalau sudah selesai melalui hal ini maka wajib mandi. 3 diantaranya hanya terjadi pada perempuan dan 3 lagi terjadi pada perempuan dan laki-laki. Artinya 6 penyebab mandi bagi perempuan. Kalau laki-laki hanya 3 yang mewajibkan mandi, tapi bagi perempuan ada 6. Yang pertama 1, 2, 3 ini khusus untuk perempuan saja, yaitu haid, nifas, dan melahirkan. Ya, haid, nifas, dan melahirkan. Ini terjadi hanya pada wanita tulen ya. Kalau perempuan jadi-jadian nggak akan mengalami ini. Mungkin badannya bisa didesain sedemikian rupa, mungkin alat kelamin bisa buatan dokter gitu ya. Tapi urusan haid, nifas, dan melahirkan hanya betul-betul wanita tulen yang udah buatan Allah Subhanahu wa taala, orisinil gitu. Nah, ada lagi yang 3, ini terjadi pada pria dan wanita, yaitu jima atau berhubungan badan, kemudian al-inzal atau keluar air mani, kemudian meninggal dunia. Soal meninggal dunia ini wajib dimandiin ya, bukan wajib mandi ya. Ya mungkin orang meninggal mandi sendiri. Maka fardu kifayah bagi kita, kalau kerabat kita ada yang meninggal dunia, kita diwajibkan untuk memuliakan jenazahnya, salah satunya dengan memandikannya sebelum pada akhirnya mengkafani, mensolati, dan menguburkan. Baik. Jadi ini 6 hal yang bisa membuat seorang wanita bisa diwajibkan untuk mandi janabah. Maka kalau misalnya kita disebut sebagai junub itu adalah statusnya, orangnya yang sedang berhadas besar. Sedangkan hadas besarnya itu sendiri disebut sebagai janabah. Mandi besarnya, kalau dalam ilmu fikih disebutnya ghuslul janabah atau ghuslul jinabah, mandi janabah. Tapi kalau kita lebih mengenalnya sebagai mandi junub gitu ya. Sebetulnya namanya mandi janabah, mandi untuk menghilangkan hadas besar. Oke. Kita akan bahas darah wanita sekarang. Darah wanita yang keluar bersumber dari dalam rahim, yang keluar dari alat kelamin seorang wanita itu ada 3, haid, nifas, dan istihadah. 2 diantaranya, yang haid dan nifas itu yang menyebabkan hadas besar, tapi yang terakhir yang istihadah ini tidak mewajibkan mandi. Justru dia berstatus sebagai orang yang suci. Dia tetap wajib sholat, tetap wajib puasa kalau itu bulan Ramadan, dan tidak terkena larangan-larangan bagi wanita haid dan nifas. Maka jangan kita menggampangkan gitu. Saya keluar darah berarti saya nggak wajib sholat dong. Tar dulu, nih darahnya apa nih? Kalau emang darah haid atau nifas, oke, kita nggak boleh sholat justru. Tapi kalau itu adalah darah istihadah, malah justru kita wajib sholat. Walaupun keluar darah, gimana dong kita sholatnya keluar darah gitu? Iya, nggak apa-apa. Keluar darah nggak apa-apa, karena itu statusnya bukan darah haid pada akhirnya. Tapi memang kita diwajibkan untuk membalutnya, untuk menyedikitkan najis yang akan membasahi atau tersentuh pada pakaian yang kita pakai. Maka membalut darah istihadah ya tujuannya untuk taklilun najasa, menyedikitkan najis. Jadi kalau misalnya kita istihadah nih keluar darah tapi tidak berstatus sebagai haid, ya kita membersihkan area organ intim, kemudian membalut, setelah itu wudhu dan secepat mungkin melaksanakan sholat. Kalau mau sholat berjamaah boleh nggak kita berlama-lama karena imamnya nggak datang-datang? Boleh. Jadi menunda sholat bagi wanita istihadah dari sejak wudhu sampai dimulainya dia sholat itu boleh ditunda limaslahati sholat, untuk kepentingan pelaksanaan sholat, seperti menunggu imam misalnya, gitu ya. Nah, tapi wudhunya wanita istihadah itu harus setelah masuk waktu sholat. Jangan jam 11 udah wudhu, begitu datang waktu zuhur itu kudu ulangi lagi wudhunya. Jadi sudah masuk waktu sholat, dia membersihkan area kemaluannya, kemudian membalut, kemudian berwudhu, kemudian segera mendatangi tempat sholat. Jika sholat sendirian, segeralah tanpa harus menunda-nunda. Jika berjamaah boleh sambil menunggu imam. Satu wudhu bagi wanita istihadah bisa untuk melaksanakan satu sholat fardu dan sholat sunnah sebanyak-banyaknya. Tapi begitu datang waktu sholat berikutnya, dia harus mengulangi lagi taharahnya, ya, membersihkan, membalut, berwudhu dan sholat. Jadi kalau kita di bulan Ramadan misalnya istihadah gitu ya, jadi kita tadi ya membersihkan, kemudian membalut, kemudian berwudhu, datang ke masjid,
sholat tahiyatul masjid, kemudian qobliyah isya, lalu sholat isya berjamaah, ba'diyah isya, tarawih, witir, itu bisa dengan satu wudhu. Kenapa? Karena sholat fardunya cuma satu, lainnya itu sholat sunnah semua. Tapi begitu kalau misalnya dalam untuk sholat fardu harus diulangi. Misalnya sekarang saya istihadah gitu ya, terus saya udah tadi ya membersihkan, membalut dan wudhu, saya udah sholat zuhur nih. Ya, nanti begitu saya masuk lagi waktu asar, saya harus mengulangi itu lagi. Ritual pembersihan dirinya diulangi lagi. Untuk melaksanakan satu sholat fardu harus dengan satu wudhu yang berbeda. Nah, sekarang kita akan bahas tentang haid terlebih dahulu ya. Haid ini darah yang keluar memang karena dalam kondisi sehat. Tapi kalau misalnya darahnya keluar akibat pengangkatan penyakit seperti ngangkat misalnya habis operasi kanker serviks lah, miom, kista, segala macam, darah yang keluar itu bukan darah haid. Jadi darah haid ini memang orang yang sehat yang mengalaminya. Kalau nggak keluar darah haid berbulan-bulan, jangan-jangan ada masalah di organ reproduksinya, gitu ya. Makanya disebutkan sebagai damun tabi'iyah, darah alami yang memang keluar, ya yakhruju min qa'ri rahimil mar'ah, keluar dari rahim bagian dalam, atau dia keluar dari dinding rahim seorang wanita ala sabilis sihah. Memang karena dia sehat, fi ayyamin ma'lumatin laha, yang memang dia ketahui. Kadang-kadang kebanyakan wanita dia tahu gitu kapan waktunya keluar, kapan enggak. Jadi kadang ada yang di awal bulan, ada yang tengah bulan, ada yang di akhir bulan, macam-macam ya. Jadi fi ayyamin ma'lumatin laha. Kemudian darah istihadah, simpel maknanya. Darah istihadah adalah darah yang keluar dari organ intim seorang wanita, tapi dia tidak bisa disebut sebagai haid. Dia juga tidak bisa sebut sebagai nifas. Jadi kalau misalnya ini bukan darah haid nih, tidak memiliki ciri-ciri haid, dia juga tidak memiliki ciri-ciri nifas, otomatis disebut istihadah. Dah. Sekarang kita judulnya kan untuk membedakan haid dan istihadah. Kita sekarang bahas dulu ciri-ciri haid. Kalau ada darah yang tidak berciri-ciri kan haid, ya udah berarti istihadah kan gitu. Sekarang dari ciri warnanya dulu. Warna darah haid kalau dalam ilmu fikih, kalau memang antara medis dan fikih kadang-kadang ada perbedaan ya, ada perbedaan ciri. Kalau misalnya dalam ilmu medis haid kadang-kadang tidak diberikan durasi tertentu, tapi dalam ilmu fikih ada pembatasan durasinya. Kemudian dalam ilmu fikih warna darah haid ini ada 5 macam. Ada hitam, as-sawad, al-humrah merah, as-syukrah coklat, as-sufrah kuning, kemudian al-qudrah keruh. Keruh itu bisa jadi antara putih atau kuning atau keabu-abuan ya. Yang penting botak aja gitu. Nah, kalau misalnya seperti ini, kalau dia keluar tidak melewati 15 hari sejak hari pertama keluar, ya maka jangan terburu-buru untuk mandi. Maka ketika ada seorang wanita sahabiah datang kepada Sayyidah Aisyah membawa kapas dia dengan berwarna kekuningan, dia bertanya kepada Sayyidah Aisyah, Sayyidah Aisyah, ini darah saya udah nggak merah, udah nggak hitam lagi, tinggal kekuningan kayak gini, apakah saya udah wajib mandi dan saya wajib sholat? Lalu Sayyidah Aisyah mengatakan, la ta'jalan, jangan buru-buru mandi dulu, tar dulu, hatta tarayna al-qassah al-bayda, sampai kamu itu melihat al-qassah al-bayda. Apa sih qassah bayda itu? Al-qassah al-bayda itu pengertiannya 2. Nah, ini adalah ciri-ciri suci dari haid. Ya, sebelum mengalami qassah bayda jangan mandi dulu. Pertama, makna al-qassah al-bayda itu dimaknai dengan keputihan. Keputihan kita nggak usah bahas deh. Ya, bisa jadi keputihan yang bening, bisa jadi yang putih susu. Oke, kalau sudah keluar keputihan, ini artinya sudah selesai haidnya, maka kita wajib mandi, sholat dan lain sebagainya. Yang kedua, al-qassah al-bayda dimaknai dengan putih, benar-benar putih, tidak ada bercak sama sekali. Ya, ketika misalnya sudah dicek dengan kapas, dengan tisu gitu ya, sudah tidak ditemukan bercak sama sekali. Kapasnya tetap benar-benar putih, murni, seperti warna aslinya, nggak ada bercak sama sekali, itu juga sudah suci ketika udah dicolek di bawah. Gitu ya. Nah, tapi kalau masih ditemukan bercak ya dari tisu atau kapasnya, maka jangan mandi dulu. Bisa saja darah masih keluar dari rahim, tapi tidak menetes sampai ke pembalut. Ya, maka untuk mengetahui
tidak, ada keputihan, atau sudah tidak lagi ada bercak setelah cek dengan tisu atau kapas. Ini yang disebut dengan al-qasah al-bayd. Kalau masih ada bercak-bercak, mau itu bercaknya coklat, hitam apalagi, atau bahkan kekuningan, jangan dulu. Ya, sebelum apa? Sebelum ada al-qasah al-bayd di sini. Nah, hanya saja begini jemaah sekalian. Warna-warna darah haid yang 5 ini akan menjadi penting untuk kita tandai. Ya, kalau bahasa Jawanya kita bilang kita titeni. Kalau dia keluar lebih dari 15 hari. Ya, selagi darahnya tidak keluar lebih dari 15 hari, itu semuanya haid. Contoh, 5 hari hitam, 5 hari merah, 5 hari coklat, udah gak keluar lagi. 15 hari udah haidnya. Atau 5 hitam, 5 merah, 2 coklat, 3 kuning, 15 hari. Nah, itu semua haid. Tapi pembedaan warna darah ini menjadi penting untuk kita teliti dan analisa kalau dia keluar lebih dari 15 hari. Contoh, ada seorang wanita dia keluar darah selama 20 hari dengan ciri-ciri 10 hari pertama warnanya hitam kemerahan, 10 warna yang terakhir kecoklatan saja. Maka di sini dia keluar darah lebih dari 15 hari ya. Maka tidak bisa dihukumi haid lebih dari 15 hari. Haid maksimal 15 hari. Kalau ada darah yang keluar lebih dari 15 hari, maka darah haidnya bercampur dengan darah istihadah yang harus dia pilah. Mana di antara 20 hari ini yang haid dan mana yang istihadah. Caranya, pertama metodenya dengan metode at-tamyiz atau membedakan warna darah. Darah yang lebih pekat itu dihukumi sebagai darah haid, darah yang lebih muda dihukumi sebagai istihadah. Maka tadi contohnya 20 hari dia total keluar darah, lihat dia bisa bedain warna darah atau tidak. Oh, ternyata 10 hari pertama dia berwarna hitam darahnya, 10 hari yang terakhir ternyata darahnya berwarna coklat. Maka darah yang berwarna coklat ini yang disebut istihadah. Ya, jadi 10 hari pertama haid, 10 hari terakhir itu istihadah. Yang menjadi kesalahan fatal setiap perempuan itu menggampangkan. Gampang lah, pokoknya kalau saya keluar darah lebih dari 15 hari, anggap aja yang haid 15 hari sisanya istihadah. Ini yang keliru, nggak selalu begitu. Hari pertama istihadah tidak selalu dimulai dari hari ke-16. Tidak selalu dimulai dari hari ke-16. Buktinya tadi 20 hari keluar darah, 10 hari hitam, 10 hari coklat. Yang 10 hari coklat itu istihadah semua. Berarti dia sudah memulai istihadahnya dari hari keberapa tuh? Dari hari ke-11 ternyata. Enggak selalu, udahlah saya keluar 20 hari, 15 haid sisanya udah istihadah. Enggak begitu. Enggak selalu seperti itu. Walaupun memang dalam kasus ini ketika dia masih keluar di hari ke-11 warna coklat, kan kita nggak boleh mandi tuh. Ya kan? Kan tadi kata Aisyah jangan dulu kalau masih ada. Udah kita tunggu di hari ke-11 masih keluar coklat. 12, 13, 14, 15 masih keluar coklat juga. Ya, kita berharap darahnya selesai di hari ke-15. Kalau udah selesai di hari ke-15 udah selesai masalahnya. Tapi masalahnya di hari ke-16 keluar lagi. Barulah kita sadar bahwa kita mengalami istihadah gitu. Maka di hari ke-15 itu sudah mandi. Hari ke-15 sudah mandi, jam berapa mandinya? Tergantung hari pertama keluarnya jam berapa. Kalau keluarnya di tanggal 1, berarti hari ke-15-nya tanggal berapa? Tanggal 16. Jadi 24 jam kali 15. Berarti kalau di tanggal 1 keluarnya berarti hari ke-15 tanggal 16 dong. Bukan tanggal 1-nya. Tanggal 1-nya masih setengah hari. Ya. Jadi misalnya tanggal 1-nya keluar darah jam 12 siang. Berarti 15 harinya itu, hari ke-15-nya itu tanggal 16 jam 12 siang juga. Kayak orang check-in hotel ya 24 jamnya. Jadi jam 12 jam 12 itu namanya satu hari satu malam atau 24 hours ya. Nah, jadi kalau dia misalnya hari pertamanya keluar darah jam 12 siang, berarti hari ke-15-nya dia juga mandi di jam 12 siang kalau darahnya keluar terus. Nah, berarti dia sudah sadar mengalami istihadah. Cuman untuk dia tahu saya hari pertama istihadahnya hari keberapa ya. Nah, kita ingat-ingat. Sekarang hari ke-20 udah selesai nih. Hari ke-20 berarti kita gak usah mandi lagi. Kan udah mandi di hari ke-15. Hari ke-20 ngapain mandi? Kan istihadah gak
Ya, kita udah mandi di hari ke-15 tadi. Nah, ketika kita hitung-hitung, tar dulu, berarti saya udah selesai darah di hari ke-20 nih. Saya ingat, selama 20 hari ini darah saya titeni, apa ya titeni itu? Saya tandain. Saya inget-ingetin, saya analisain, apa ya bahasa Jawa itu susah cari padanan katanya. Ya, saya teliti ya, saya tandain, ternyata selama 20 hari, 10 hari pertama saya hitam, 10 hari terakhir saya coklat. Oh, berarti saya mengalami istihadah dari hari ke-11 sebetulnya. Tapi saya 11, 12, 13, 14, 15 sudah keburu gak sholat. Karena saya mengira itu haid, ya kan? Udah terlanjur gak sholat dong. Ternyata baru ketahuan itu haid setelah darah benar-benar berhenti. Dengan kita menghitung-hitung dan menganalisa warnanya. Maka apa yang harus kita lakukan? Setelah darah benar-benar berhenti, kita qadha semua sholat yang terlanjur kita tinggal dari hari ke-11 sampai hari ke-15. Ketika kita meninggalkannya apakah dosa? Enggak dong, karena kita meyakini itu sebagai haid. Karena secara zahir itu bisa jadi petanda haid. Baru ketahuan itu istihadah setelah darah benar-benar berhenti dari warnanya. Tapi gini, tidak semua perempuan itu bisa niteni tuh kan, niteni. Nggak bisa membedakan warna darahnya, ya. Ada perempuan itu yang, aduh, dalam pandangan saya darahnya semuanya hitam deh. Misalnya ya, gimana dong? Misalnya keluar darahnya tuh 20 hari. Warnanya sama semua. Nih di hari ke-14, 15 tuh masih keluar darah hitam. Ya udah berarti kan dia mandi tuh dari 15, ya kan? Terus dia sholat pas segala macam dengan tata cara sholatnya orang istihadah. Berhentilah di hari ke-20 atau 18 gitu. Misalnya di hari ke-20 baru berhenti. Dan dia analisa perasaan semuanya darahnya hitam nih. Saya nggak bisa bedain warna darah. Lalu bagaimana cara saya membedakan antara haid dan istihadah ketika saya tidak bisa membedakan warna darah? Maka diambil dari adat. Dari adat haid saya. Biasanya. Ya, dari adat saya biasanya tuh berapa? Jadi misalnya bulan ini tumben 20 hari, biasanya juga 7 hari doang. Ya, biasanya 7 hari. Tumben bulan ini keluarnya 20 hari. Maka dari 20 hari yang keluar darah itu, yang dinyatakan atau dihukumi sebagai haid itu hanya 7 hari saja. Sisanya istihadah. Ya, baru ketahuannya setelah darah benar-benar berhenti. Ternyata saya istihadah dari hari ke-8 sampai hari ke-20. Ya. Kadang-kadang ada lagi yang nanya, kalau misalnya kebiasaannya suka berubah gimana? Kadang 7, kadang 6, ambil yang mana? Ambil yang banyak ya. Atau biasanya 9, biasanya kadang 9, kadang 10, ambil yang mana? Ambil yang terakhir, karena adat haid itu yang terakhir sebelum mengalami istihadah. Jadi kayak misalnya bulan ini saya keluar darah tuh 20 hari. Ya, tumben nih keluar darah 20 hari. Nah, bulan kemarin berarti bulan apa tuh? Sekarang bulan apa ya? Sekarang Oktober ya? Sekarang Oktober. Berarti saya haid September kemarin berapa hari? Itu patokannya. Kadang misalnya ya Agustus 6 hari, September 7 hari, kemudian September berarti tadi berapa? 7 hari. Ya berarti Agustus 6, September 7. Ambil yang September, yang terakhir sebelum kita haid yang sekarang. Itu adatnya. Jadi adat haid itu adalah jumlah haid normalnya. Normal itu artinya tidak lebih dari 15 hari ya. Jumlah haid normal sebelum mengalami istihadah. Jadi patokan yang kita kunci adalah haid di bulan September. September saya mengalami 20 hari juga, berarti ambil yang Agustusnya. Agustus berapa hari? Agustus saya 10 hari, berarti itu yang jadi kuncian. Kuncian itu maksudnya standar adat haid kita. Bagi yang tidak bisa bedain warna darah. Kalau masih bisa bedain warna darah, caranya bedain warna darah dulu. Kalau nggak bisa baru ambil dari kebiasaan haidnya. Tuh ya, ini tadi harusnya udah slide yang keberapa? Pak, kita masuk lagi ya. Nah, jamaah sekalian, jadi warna darah haid yang bermacam-macam ini tidak terlalu penting bagi yang darah haidnya kurang dari 15 hari. Ya, kalau kurang dari 15 hari haid semua, nggak penting berbeda-beda warnanya. Baru menjadi penting untuk kita bedakan kalau darah kita keluar lebih dari 15 hari. Oke, baik. Sekarang usia wanita haid, minimal wanita dinyatakan haid itu ketika dia berusia minimal 9 tahun. 9 tahun Hijriah atau sekurang-kurangnya 9 tahun Hijriah kurang 15 hari. Kalau dia belum ulang tahun yang ke-9 udah keluar darah, haid bukan, ya
dia udah 9 Hijriah atau bukan. Kita kan biasa ulang tahun kan Masehinya, ya kan? Walaupun Masehinya belum 9 tahun, tapi kalau Hijriahnya udah 9 tahun dia keluar darah dengan ciri-ciri darah haid, yaitu udah disebut haid. Tapi maksimalnya tidak ada batasan. Artinya kalaupun ada wanita usia 60 tahun ke atas masih keluar darah dengan ciri-ciri haid, ya masih disebut sebagai wanita haid. Ya walaupun jarang-jarang usia 60 masih haid. Tapi kalau dia menjaga kesehatannya masih bisa. Ya makanannya selalu fresh food gitu ya. Jarang-jarang makan junk food gitu. Biasanya masih haid di usia parubaya. Oke, baik. Nah, ini yang paling penting. Haid itu yang paling penting dari ciri-ciri durasinya. Ada durasi minimal dan durasi maksimalnya. Jadi haid itu bukan tanpa batas, pasti dibatasin. Jadi kalau dia keluar darah sebulan penuh gak bisa dikatakan haid semua. Ya, jadi minimalnya adalah 1 hari atau equal to 24 hours totalnya. Maksudnya minimal 24 jam ini dalam jangka beberapa hari dia keluarnya minimal 24 jam. Contoh, saya keluar flek misalnya ya, atau flek gitu kan, gara-gara habis pakai spiral atau IUD atau suntik KB atau apapun lah itu. Saya keluar flek misalnya, keluar flek selama 3 hari, tapi keluar fleknya itu cuma pagi doang. Dari jam 6 sampai jam 9, berarti durasinya per hari keluar berapa jam? 3 jam ya, 6, 7, 8, 9. Oke, ini 3 jam. Saya keluar selama 3 hari. 3 jam kali 3 hari total berapa jam? 9 jam. Setelah itu saya nggak keluar flek lagi. 3 hari itu bukan haid. Karena less than 24 hours. Ya. Tapi saya kemarin keburu gak sholat, gimana dong? Ya saya qadha itu sholat 3 hari. Apakah saya dosa ketika saya meninggalkan sholat karena menyangka flek itu sebagai haid? Nggak berdosa. Karena secara zahir kita keluar darah. Dan kita punya keyakinan ini haid. Walaupun ternyata asumsi kita, apa yang kita yakini ternyata terpatahkan dengan fakta. Nggak keluar lagi. Oh ya sudah, berarti saya qadha di hari itu. Beda halnya dengan orang yang misalnya flek di hari yang pertama, hari kedua lancar jaya. Ya udah selesai masalahnya. Lancar, maksudnya lancar itu di setiap waktu sholat dia cek. Itu selalu ada darah yang menetes. Ya, cek pembalut di setiap waktu sholat selalu ada darah yang keluar. Berarti misalnya ya jam 6 pagi pakai pembalut, begitu zuhur dia cek. Oh, ada darah nih keluar. Berarti ngitung darahnya keluar dari jam 6 sampai jam 12, berarti 6 jam. Dicek lagi asar tuh jam setengah 4, dicek keluar lagi. Berarti darahnya keluar jam 6 sampai jam setengah 4, itu dihitung ada berapa jam gitu. Walaupun mungkin di sela-selanya itu tidak keluar. Anggaplah jam 6 keluar, jam 10 sampai jam 12 nggak keluar, jam 1 keluar, itu dihitung tetap keluar darah dari jam 6 sampai jam 1. Gitu ya. Jadi walaupun darah berhenti dalam hitungan jam, bahkan darah berhenti dalam hitungan hari pun gak ada masalah, itu tetap dihitung sebagai keluar darahnya saja tidak menetes ke pembalut. Misalnya hari pertama lancar, hari kedua lancar, hari ketiga 4, 5 macet, hari ke-6 keluar lagi, 6 hari dinyatakan haid. Itu ya. Dihitung dengan macet-macetnya. Gitu. Nah, oke, baik. Dan maksimalnya itu adalah 15 hari, ya. Jadi ciri haid berdasarkan durasinya minimal 24 jam terhitung sejak hari pertama keluar darah sampai hari di mana darah benar-benar berhenti. Dan darahnya tidak keluar lebih dari 15 hari. Karena kalau keluar lebih dari 15 hari berarti dia mengalami haid plus istihadhah yang harus dia pilih mana haidnya dan mana istihadhahnya. Sekarang kita ke contoh kasus. Hari pertama atau tanggal 1 sampai tanggal 10 dia keluar darah lancar, tanggal 11 sampai 13 darahnya berhenti, 14 sampai 15 darahnya keluar lagi, tanggal 16 darah berhenti total. Maka dia dihukumi haid dari tanggal 1 sampai tanggal 15. Walaupun sempat macet di tanggal 11 sampai 13. Ya. Masa macetnya itu disebut sebagai masa naqo, masa bersih tapi tetap dihukumi haid. Kenapa? Karena cuma macet doang, darahnya nggak benar-benar berhenti. Ya. Jadi apa yang dia lakukan di tanggal 11? Yang dia lakukan di tanggal 11, kalau dia yakin darahnya sudah berhenti dan dia yakin suci, dia mandi aja, dia sholat seperti biasa. Tapi begitu tanggal 14 keluar lagi darahnya, aduh berarti belum selesai nih. Ya udah kita stop lagi. Ya,
kita stop lagi sholatnya. Nah, tanggal 15 masih keluar stop sholatnya. Kemudian tanggal 15 sore berhenti. Ya udah kita mandi lagi. Kenapa kita mandi lagi? Karena ternyata belum selesai haidnya. Ya. Jadi mandinya di tanggal 11 karena kita mengira sudah suci, tapi kemudian kita mandi lagi di tanggal 15 karena saat itulah haidnya benar-benar berhenti. Oke ya. Baik, jadi dia dihukumi haidnya 15 hari. Jadi dihukumi haidnya 15 hari. Kalau bulan depan ternyata dia keluar darah 20 hari, gak bisa bedain warna darah, standarnya 15 hari ini haidnya. Ya, bulan yang terakhir yang dia alami. Baik. Kemudian jemaah sekalian, ini kita masih punya waktu sampai jam berapa? 15 menit lagi ya. Menentukan awal istihadah jamaah sekalian, pertama darahnya kurang dari 24 jam atau lebih dari 15 hari. Istilahnya ikhtalata damu haidha bil istihadah. Bercampur haidnya dan istihadah yang harus dia pilah. Ya. Dengan cara apa dia membedakan darahnya haid dan istihadah? Pertama, metode pertama, lihat poin nomor 2, dengan metode tamyiz bagi mumayyizah. Mumayyizah itu artinya wanita yang bisa membedakan warna darahnya. Dia bisa bedain warna darah. Syaratnya darah yang lebih pekat dihukumi haid, darah yang lebih muda dihukumi istihadah. Ya. Syaratnya lagi, darah yang lebih pekat nggak lebih dari 15 hari. Jadi kalau dia keluar darah 20 hari, hitam sama coklat. Yang hitam 17 hari, yang coklat 3 hari, itu nggak bisa pakai metode ini. Berarti yang haidnya yang 17 hari itu nggak bisa. Karena haidnya nggak boleh lebih dari 15 hari. Itu ya. Atau misalnya 20 hari itu warnanya cuma satu warna doang. Nah, barulah kita ke step ke nomor 3. Step metode nomor 3 itu adalah metode mu'tadah. Mu'tadah ghairu mumayyizah panjangnya. Yaitu wanita yang tidak bisa membedakan warna darahnya. Maka diambil dengan apa? Diambil dari kebiasaan haidnya. Oke. Kemudian ini contohnya lagi. Contoh kasus mumayyizah jemaah sekalian. Ada warna hitam dan ada warna merah segar. Warna hitam dan merah segar itu total 20 hari. Dengan detailnya 12 hari pertama hitam, 8 hari berikutnya merah. Ya. Nah, yang lebih pekat warnanya hitam atau merah? Hitam dong. Maka hitam ini disebut sebagai darah qawi atau darah kuat. Kuat itu maksudnya warnanya yang kuat. Kemudian warna yang lebih muda itu disebut sebagai dam dhaif atau darah yang lemah warnanya atau lebih muda. Maka yang 12 hari itu pasti haid. Yang 8 hari itu yang istihadah. Ya, berarti di sini istihadahnya dimulai dari hari ke-13. Ternyata tidak selamanya istihadah dihitung dari hari ke-16. Ini buktinya hari ke-13 sudah sebagai istihadah. Bahkan jarang orang yang istihadahnya dimulai dari hari ke-16 justru. Kecuali kalau dia punya kebiasaan haid 15 hari. Ya. Oke, baik. Sekarang dengan 3 macam darah. Ada hitam, ada merah segar, ada coklat. Total 20 hari juga tapi dengan 3 macam darah. 8 hitam. Yang hitam disebut sebagai darah kuat atau qawi. 5 hari berikutnya merah atau darah lemah atau bahasa Arabnya dhaif. Yang paling muda, yang coklat itu bisa coklat, bisa kuning, bisa keruh gitu ya. Itu darah adhaf atau paling lemah. Itu 7 hari. Yang 8 hari yang hitam udah pasti haid. Lalu darah lebih muda berikutnya itu warna apa? Oh, warna merah. Warna merah ini ikut haid apa ikut istihadah? Tergantung. Kalau jumlah warna merah itu ditambahkan ke warna yang hitam tidak lebih dari 15 hari, ikut ke haid. Tapi kalau dia dijumlahkan ternyata lebih dari 15 hari, dia ikut ke istihadah. Ya. Di sini 8 hari hitam, ternyata merahnya 5 hari. Kita lihat, 5 hari ditambah ke 8, itu lebih dari 15 hari enggak? Enggak, cuman berapa? 13, masih ikut haid. Ya, masih ikut haid dia. Nah, yang 7 hari yang coklat enggak bisa ikut haid, karena kalau ditambahkan 13 ke 7 itu lebih dari 15 hari. Maka yang 7-nya masuk ke istihadah. Sampai di sini gampang ya? Kita cek yang kedua. 3 warna juga. 21 hari dengan 3 macam warna darah juga. Hitam, merah muda, merah segar, dan coklat.
8 hari hitam, haid sudah pasti. Nah sekarang yang merah jumlahnya berapa? 9 hari kalau ditambahkan ke 8 hari hitam, lebih dari 15 hari nggak? Lebih. Maka itu masuknya ke haid apa istihadah? Masuknya ke istihadah. Kalau yang 7 terakhir udah pasti istihadah. Cuman yang tengah-tengah warna yang tengah-tengah itu masuknya ke haid apa istihadah, tergantung. Kalau dijumlahkan ke haid tidak lebih dari 15 hari berarti dia haid. Kalau dijumlahkan lebih dari 15 hari maka dia masuknya ke istihadah. Jadi rumusan durasi dalam ilmu fikih darah wanita, durasi ini adalah kuncian paling penting. Itu ya, kuncian paling penting. Kemudian berikutnya sekarang, bagaimana kalau wanita tidak bisa membedakan warna darahnya? Maka dia disebut sebagai wanita mu'tadah ghairu mumayyizah. Wanita yang tidak bisa membedakan warna darah, tapi dia memiliki adat haid. Ya, karena dia sudah pernah haid sebelumnya. Kalau dia nggak pernah haid sebelumnya, beda nanti rumusnya. Tapi kan di sini kita udah pernah haid semuanya ya. Ada nggak yang belum pernah haid dan baru pertama kali haid? Nggak ada lah ya. Cuma anak SMP kali ya. Oke, baik. Januari dia keluar darah 17 hari dan dia tidak mampu membedakan warna darah atau darah yang keluar hanya satu warna saja. Status rumusnya adalah mengikuti durasi adat kebiasaan haidnya. Jika dia memiliki adat kebiasaan 8 hari setiap bulan, maka dari 17 hari itu yang dinyatakan haid adalah 8 hari saja. Sisanya adalah istihadah. Sudah tadi kita bahas ya? Oke, baik. Bagaimana kalau adatnya berubah kadang 9, kadang 10? Maka yang jadi patokannya adalah haid yang terakhir. Atau rumusnya al-'adatu tasbutu bimarrah, atau adat haid itu mengikuti siklus yang terakhir. Oke, baik. Ini dia. Februari dia keluar darah 17 hari, gak bisa bedain warna darah. Maka dikembalikan pada durasi adat kebiasaannya. Durasinya sering berubah antara 9 dan 10, patokan jumlah haid terakhir. Kalau dia haid dan istihadahnya bulan Februari, berarti haid dia yang terakhir sebelum ini apa? Januari dong. Nah ternyata Januari dia haidnya 10 hari. Ya sudah, berarti 17 hari yang keluar selama Februari yang dihukumi haid adalah 10 hari. Sisanya istihadah. Gampang ya? Gampang. Oke, baik. Masih ada waktu atau kita udahi dulu? Udah ada pertanyaan. Kita sudahi dulu mungkin ya. Nanti baru kita akan bahas bagaimana kalau misalnya baru bersih sebentar keluar darah lagi. Nah itu nanti di slide yang berikutnya. Saya kembalikan dulu ke MC. Silakan. Masya Allah, materi yang sangat luar biasa sekali dari Ustazah Aini. Baik, teman-teman muslimah, untuk kesempatan kali ini kita buka dulu untuk sesi pertanyaannya ya. Oke, dengan Mbak siapa? Berhentinya berapa? Seminggu. Jadi seminggu 6 hari mens, habis itu berhenti seminggu lebih bersih. Habis itu di tanggal 21 saya keluar lagi 5 hari, 6 hari. Habis itu berhenti selama seminggu. Terus habis itu kebetulan pas lagi berangkat itu saya di sana keluar becak, tapi enggak banyak gitu ya. Waktu itu saya tanya ke Objin, disuruh minum obat Revolut. bukan, untuk menghentikan perdarahan gitu. Jadi keluarnya itu cuman flat-flat, kebetulan pakai bukan tidak pembalut sih ventilator itu cuman sedikit aja. Nah apakah yang terakhir itu pas itu di sana itu ternyata kata dokter sih itu istihadah. Cuman saya mau memastikan lagi apakah itu termasuk istihadah, karena memang saya nggak pernah biasanya sebulan cuma sekali, tapi ini sebelum itu saya 3 kali. Ya, ini yang saya maksud dengan slide berikutnya. Oke, baik. Kita langsung saja kalau gitu ya.
Sekarang kita bahas tentang bagaimana jika seseorang itu mengalami haid lalu berhenti sebentar, darah keluar lagi. Apakah itu haid yang baru? Ataukah lanjutan darah yang sebelumnya? Ataukah itu haid plus istihadah? Atau seperti apa? Ini kasusnya. Kita perlu tahu masa suci. Kalau tadi kita bahas masa haid, kita bahas sekarang masa suci. Masa suci itu juga ada minimal dan maksimalnya. Apa sih yang dimaksud dengan masa suci? Masa suci itu adalah masa interval antara dua haid yang berbeda. Satu fase haid dengan fase haid yang berikutnya setidaknya harus dijeda dengan masa suci minimal. Minimalnya 15 hari. Maka ketika seseorang belum mengalami masa suci 15 hari lalu ada darah yang keluar, bisa saja itu istihadah, ya. Bisa saja itu istihadah lanjutan dari darah yang kemarin, haid plus istihadah yang harus dia pilah. Bisa saja itu adalah kasus al-mar'ah 'alaiha baqiyatut tuhur. Nanti akan kita bahas itu. Kemudian durasi maksimal masa suci tidak terhingga. Orang bisa saja haidnya kemarin Agustus, bulan ini pun belum keluar darah sama sekali, ya suci terus. Gak bisa kita bilang, aduh saya udah 3 bulan nih gak haid, saya hukumi hari ini haid deh, kangen nih haid gitu ya. Gak bisa. Gak bisa. Malah kadang orang sucinya lama. Kalau lagi hamil, sucinya sampai berbulan-bulan tuh gak haid ya. Jadi masa suci itu minimal 15 hari, maksimalnya tidak terhingga. Nah, sekarang ada kasus yang namanya al-mar'ah 'alaiha baqiyatut tuhur. Artinya, al-mar'ah itu wanita 'alaiha yang wajib baqiyatut tuhur menyempurnakan durasi masa sucinya. Dalam kasus ini, seseorang sudah haid dan sudah mengalami masa suci. Lalu darah keluar lagi melewati 15 hari sejak darah keluar. Lewat 15 hari sejak darah keluar. Misal, ini dia contohnya, tanggal 1 sampai tanggal 7 dia keluar darah. Tanggal 8 sudah nggak keluar sama sekali. Lalu tanggal 20 keluar darah lagi. Ya, mau dibilang ini terusan haid yang kemarin udah lewat dari 15 hari. Ya kan? Mau dibilang haid yang baru juga nggak bisa. Kenapa? Karena masa sucinya kurang dari 15 hari. Maka di sini darah yang harus dia lakukan sempurnakan masa sucinya, baru darah berikutnya disebut haid yang baru. Di sini dia bersihnya 8 ya, dari tanggal 7, misalnya tanggal 7-nya tuh tanggal 7 siang. Berarti dari tanggal 7 ke tanggal 8 dia udah suci tuh, ya. Ke tanggal 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, baru 12 hari. Ya, baru 12 hari. Masa sucinya kudu tambahin 3 hari lagi. Maka 20, 21, dan 22 itu dihukumi istihadah. Karena dia keluar di masa suci, dia sempurnakan masa sucinya. Istihadah itu masa suci ya. Istihadah itu masa suci. Nah, jadi 20, 21, 22 itu istihadah. Baru kemudian 23-nya dan selanjutnya sampai tanggal 27 di kasus ini adalah haid yang baru. Ya. Loh, kenapa bukan haid plus istihadah kayak yang tadi sih? Karena darah yang keluar berikutnya itu lebih dari 15 hari. Seandainya darah yang keluar itu di hari ke-14, itu masih saja haid, mengikuti haid yang pertama. Kalau darahnya keluar misalnya di hari ke-13 gitu, itu bisa saja masih haid tuh, ngikutin haid yang pertama. Atau hari ke-13 terus ke hari 20, oh berarti haid plus istihadah. Yang dia harus bedain warna darahnya, ikuti darah adat haidnya gitu. Tapi ini darah muncul lagi setelah lewat 15 hari sejak darah pertama keluar. Itu tanggal berapa? Tanggal 20 atau tanggal 21 atau tanggal 22 gitu. Itu ya. Jadi 20, 21, 22 itu darahnya istihadah dan berikutnya baru darah berikutnya darah haid. Maka dalam kasus ini tanggal berapa ke tanggal berapa tadi darahnya? 9 ke 14, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5 hari. 5 hari kali 24 jam. Oke, kemudian berarti tadi 14 ya, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21. Ini sudah 15 hari nggak sebelum hari pertama tadi? Kan tadi keluarnya 9 ya? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Masih dalam rentang 15 hari loh. Ya, masih dalam rentang 15 hari sejak darah pertama keluar. Darah pertama keluar di tanggal 9. Muncul lagi di tanggal 21, which is dah tuh Jaksel ya. Which is itu adalah hari ke-21 bagi Mbak. Itu hari keberapa? Hari ke-12. Ini masih hari ke-12. Berarti masih diikutkan dengan haid yang pertama. Sampai ke berapa? Sampai tanggal berapa? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Berarti total 18. Keluar darahnya dihukumi 18 hari. Ya, 18 hari ini harus dipilah mana yang haid dan mana istihadah. Bukan kasus ini berarti. Karena munculnya darah yang berikutnya itu masih dalam hitungan 15 hari pertama. Kalau ini kan darahnya keluar setelah 15 hari pertama sejak darah keluar udah habis tuh. Nah, kalau ini masih dalam rentang 15 hari. Yaitu keluar lagi di hari ke-12 sampai hari ke-18, ya kan? Nah, jadi 5 hari pertama keluar darah, lalu suci, lalu di hari ke-12 sampai hari ke-18 masih keluar darah. Maka di sini dia dihukumi keluar darah selama 18 hari. Dia harus memilah mana yang haid dan istihadah. Bisa nggak bedain warna darahnya? Sama semua. Anggaplah tahu gitu ya. Gampang. Terakhir coklat itu yang 3 terakhir atau berapa terakhir? Yang di tanggal 2 September. Enggak, itu yang belum yang itu. Baru yang 2. Semuanya perasaan hitam merah gitu ya. Yang sampai tanggal 27 itu. Berarti 18 hari itu dia keluar darah yang warnanya sama. Maka dia yang dihitung sebagai haid berarti karena nggak bisa beda warna darah, gimana rumusnya? Ambil adatnya. Adat haidnya berapa lama? 6 hari, berarti dari 18 itu. Berarti sebelum bulan Agustus, itu kan bulan Agustus ya. Sebelum Agustus bulan apa keluar darah? Juni itu berapa hari keluar darahnya? 6, berarti 6 itu kunciannya. Dari 18 hari yang keluar di bulan Agustus yang tidak teratur, yang dihukumi haid hanya 6. Sisanya istihadah pada akhirnya. Ya, nah kemudian keluar darahnya lagi berikutnya di tanggal 2 udah ke September, udah lebih banget. Udah lebih lewat 15 hari sucinya ya. Berarti kan yang dihukumi haid kan 6 hari itu. Berarti dari 9 ya, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sisanya kan suci kan, istihadah. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Udah lewat 15 hari. Berarti itu fase yang baru di tanggal 2 September. Berarti fase yang baru 2 September dan itu berciri-cirikan haid atau tidak. Kita lihat dulu. Di tanggal 2 September berhentinya tanggal Iya, enggak, berhentinya di tanggal 2 sampai 7. Itu keluarnya kalau di total 24 jam enggak? Sehari berapa jam keluarnya? Enggak mestinya itu bisa sejam, bisa 2 jam, bisa 3 jam. Biasanya tuh kalau malam enggak, kalau pagi tuh kadang-kadang. Iya, dari jam berapa ke jam berapa? Biasanya dari itu jam 8 sampai zuhur. 8, 9, 10, 11, 12 asar 1 jam ada? Oke, 5 hari per hari. Per hari 5 jam. Selama berapa hari? Itu bisa jadi haid yang baru. Udah 5 kali 6, udah 30 jam. Berarti itu fase haid yang baru. Kenapa? Karena udah mengalami lebih dari 15 hari dari fase haid yang bulan Agustus. Walaupun itu hanya bercak-bercak, kalau tuh nggak dersi, tapi totalnya lebih dari 24 jam total selama 5 hari. Ya berarti itu haid yang baru. Tapi kalau tadi Pak mengatakan, perharinya saya nge-flag cuma 3 jam doang selama 5 hari. Selama 4 hari gitu ya. 3 kali 4, 12 berarti bukan haid. Jadi cirinya adalah durasinya minimal mengalami 24 jam atau tidak. Kalau kurang dari 24 jam berarti semuanya bukan haid. Kalau dia mengalami 24 jam atau lebih, maka bisa jadi haid. Berarti itu yang September, fase haid yang baru. Itu ya kira-kira. Kalau yang tadi yang haid hanya 6 hari, kemudian sisanya adalah istihadah. Baik.
Ada lagi berikutnya? Atau udah habis waktunya? Satu pertanyaan lagi ya. Baik. Kita buka. Dipersilakan untuk bertanya. Oh, udah terjawab. Baik. Baik, bagi teman-teman yang lain kita buka untuk satu pertanyaan lagi jika ada yang ingin bertanya. Ya, kepada Mbak Febri dipersilakan, Mbak. Yang mau ditanyakan pada saat kita sudah bisa menentukan masa suci kita sudah selesai lah kayak kita gitu. Nah, dan kebetulan di 24 jamnya itu selesainya di jam kerja pada saat kita bekerja. Dimana kalau kita bisa bilang di kantor-kantor di Jakarta ini mungkin ada ini fasilitas untuk kita mandi. Nah, sebaiknya ini seperti apa yang saja kita lakukan? Ya. Bagaimana kalau ternyata kita suci dari haid tapi tidak memungkinkan mandi seperti itu? Apapun alasannya, entah berada di Sahara ya, lagi camping di padang tandus kali iseng, atau misalnya lagi ada di penjara kali ya, nggak dibolehin keluar penjara sama sipirnya, apapun kendalanya, atau lagi di jam kantor, di mana kita sudah patuh dengan aturan yang ada, ya, kita sedang menunaikan kewajiban kita di kantor. Dan tidak boleh sembarangan terus bilang sama atasan saya mau mandi, mau pulang. Kalau tidak berarti Anda tidak Islami. Oh, nggak bisa seperti itu. Kenapa? Kita sudah tekan kontrak, jam kerjanya sudah diatur, nggak boleh kita semaunya gitu. Maka gini, selagi masih dimungkinkan mandi, misalnya di jam istirahat kantor seperti sekarang, ada tempat untuk mandi misalnya, entah itu misalnya seberang kantor ada SPBU, bolehlah kita menumpang mandi, bukan pantun. Ya, jadi kita mandi misalnya. Tapi kalau sama sekali tidak memungkinkan, atau di kantor ada deh toilet, tapi pengelola gedung melarang menggunakan untuk mandi, berarti kita tidak diizinkan menggunakan airnya. Berarti kita terhalang. Air mah banyak, tapi bukan milik kita dan kita tidak dapat akses menggunakannya karena tidak diizinkan. Apakah kita tetap wajib sholat? Iya. Pakai taharoh emergency yang bernama tayamum, suci dalam debu. Kayak nama lagu ya, kayak nama lagu ya. Saya pernah beli kerupuk namanya kerupuk tayamum. Oh, ternyata dia disangrai di debu. Ya, jadi bertayamum. Setelah bertayamum kita sholat. Makanya tayamum itu pada dasarnya adalah tindakan bersuci bagi yang sedang berhalangan untuk mandi atau wudhu. Apakah harus wudhu dulu? Udah tayamum aja. Tayamum itu bisa menggantikan mandi. Kalau dia bisa menggantikan mandi, maka otomatis juga bisa menggantikan wudhu. Ya, jadi habis tayamum kemudian sholat. Kalau nanti sudah memungkinkan untuk mandi, sampai di rumah diangkat hadasnya. Karena tayamum itu adalah tindakan emergensi saja. Ya, kalau nanti sudah dimungkinkan mandi, udah harus dia mandi untuk mengangkat hadas besarnya. Ibaratnya itu tayamum kayak saya udah wajib sholat tapi nggak boleh mandi. Ya udah saya pakai jalan alternatif yaitu tayamum. Seperti yang dilakukan Amr bin As, ya, ketika dia lagi demam, kemudian dia berhadas besar karena mimpi basah, dia bertayamum ngimamin orang sholat subuh pula, itu di dalam tenda perang, ya. Ada yang tahu, wah Amr bin As nih yang satu tenda tahu Amr bin As ya, lagi berhadas besar, tayamum doang terus ngimamin sholat subuh lagi, dilaporin diam-diam ke Nabi, ya, ada yang ngadu, manggil Amr bin As, benar nih ceritanya, benar ya Rasul. Kenapa kamu begitu? Hadas besar tayamum doang. Lah ya Rasul, kan memang engkau yang melarang kita untuk menceburkan diri dalam kebinasaan. Sebagaimana ada di dalam ayat wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kalian ceburkan diri dalam kebinasaan, dalam mencelakakan diri, nggak boleh. Kalau saya waktu itu mandi di tengah musim dingin yang memuncak, tengah malam pula dalam keadaan saya demam, bisa mati saya ya Rasul. Lalu apa kata Nabi? Nabi gak ngomong apa-apa. Nabi ketawa sampai kelihatan di giginya. Hadis riwayat Bukhari, selesai. Maksudnya apa? Responnya Nabi tertawa. Seandainya itu salah pasti Nabi akan menegur, tapi Nabi justru malah tertawa. Artinya Amr bin As memang seorang yang faqih, memang dia tahu ilmu fikihnya, maka dia tayamum. Air banyak tapi dia tidak bisa untuk menggunakannya.
gitu ya. Sama seperti kita dalam kondisi air mah banyak tapi bukan milik kita, nggak diizinin pula sama yang punya untuk mandi, maka tayamum, sholat zuhur, nanti masuk waktu asar tayamum lagi, sholat zuhur kemudian asar, sampai di rumah misalnya maghrib, ya udah kita mandi menghilangkan hadas besar, kemudian sholat maghrib, sholat isya dan selanjutnya. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau masih bisa mandi misalnya ya, kayak misalnya di mana kayak gitu bisa mandi, ya mandi aja. Tapi nggak bawa sabun, nggak usah. Jadi mandi itu syaratnya hanya pakai air, sabun mah nggak harus. Tapi kan gerah, itu urusan lain. Itu ya. Oke, baik. Sudah atau masih ada? Sudah ya. Karena keterbatasan waktu Oke. ya Ustazah, dengan materi kita yang sangat luar biasa ini, mungkin waktu yang sangat singkat nggak cukup untuk menjelaskan dengan banyak pertanyaan dari teman-teman juga sekiranya. Mungkin di lain kesempatan akan kita bahas lagi ya Ustazah, terkait jika ada teman-teman yang ingin bertanya lebih banyak ke Ustazah Aini terkait cara membedakan antara haid dan istihadah. Baik teman-teman, kita tutup untuk kajian ilmu agama kita pada siang hari ini dengan membacakan hamdalah, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Baik, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka doa aja Mbak.